Saya ke Ibu Melia dulu. Ibu Melia, sebelum saya konfirmasi dulu, selain memang menjadi media koordinator nasabah, Ibu juga menjadi uh, korban dari investasi di Koperasi Simpan Pinjam Indosuria, betul? Ya, betul, Mas. Bu Melia, mungkin bisa diceritakan awal mula Anda berinvestasi di KSP Indosuria ini seperti apa? Saya memasukkan dana saya di tahun 2015 karena ditawarkan langsung oleh Vice Presidennya. Saya sendiri nggak ngerti hukum ya, tapi saya cuma orang awam yang percaya pada Indosuria pada saatnya. Dan saya menaruh kepercayaan itu pada Indosuria karena saya pikir Indosuria akan mengurus dana saya dengan baik. Yang mana dana itu juga akan sangat berarti untuk membesarkan anak-anak saya. Dan juga begitu juga dengan nasabah lain yang saat ini dalam keadaan desperate karena mereka membutuhkan dana mereka untuk kehidupan sehari-hari, untuk pengobatan, dan untuk dana pensiun juga. Ditawarkan langsung oleh VP-nya, masih ingat Bu dengan siapa waktu itu? Dengan Pak Edwin Bun. Cuman pada saat PHK massal, beliau juga kena PHK. Oke. Apa yang kemudian dijanjikan pada awal-awal Ibu ingin menginvestasikan dana di Koperasi Simpan Pinjam saat itu? Pada dasarnya karena kita percaya, kita sudah kenal sama Pak Edwin Bun keluarga pada saat itu. Dan bunganya pun cukup menarik ya, antara 9 sampai 11%. Jadi untuk kehidupan sehari-hari perputaran itu ada. Bu Melia mulai menginvestasikan dana ketika itu pada tahun berapa dan kini total dana yang Ibu investasikan ada berapa di Koperasi Simpan Pinjam Indosuria? Dana saya lumayan cukup banyak ya, saya nggak sebut nominalnya. Cuman di tahun ini memang kita ada rencana untuk pensiun kerja dan menggunakan dana itu, tapi ternyata kan nggak bisa dipakai. Tapi saya termasuk beruntung ya, dan dibandingkan dengan nasabah-nasabah lain di mana sudah ada korban-korban yang sakit dan meninggal. Ada korban yang sakit dan meninggal? Iya, betul. Seperti nasabah di Jambi, Pak Ardi mengakhiri hidupnya setelah tahu semua jerih payah selama bertahun-tahun usahanya lenyap saat ditaruh di Indosuria. Ada juga nasabah di Padang yang meninggal karena penyakit kanker dan juga stres pada saat pengurusan pengembalian uangnya untuk biaya pengobatan, tapi ternyata dananya tidak bisa dikeluarkan, bahkan tidak ada dana untuk kremasi atau pemulangan jenazah dari Padang ke Padang. Dan ada juga satu orang karyawan yang meninggal karena stres sesudah di PHK dan dananya tersimpan di Indosuria. Ada juga beberapa nasabah yang punya sakit kronis dan hanya mengandalkan hasil tabungan di Indosuria dan terpaksa mengakhiri pengobatan karena biaya. Tapi dari awal hingga kemudian terjadi beberapa bulan lalu kabar-kabar atau kasus gagal bayar ini, Ibu mendapatkan keuntungan dari KSP Indosuria? Ya, kita mendapatkan imbal jasa berupa bunga. Itulah saya juga ingin pertanyakan, apakah kita sebagai nasabah itu termasuk ke dalam anggota koperasi, karena sejak dari awal sampai sekarang ini, kalau seandainya kita sebagai anggota koperasi, kita tidak pernah diberitahukan tentang hak kita dan tidak pernah diajak juga mengenai hak kita sebagai anggota koperasi. Yang mana kita harusnya bisa menghadiri rapat anggota, kita bisa menghadiri rapat luar biasa, bisa memilih pengurus atau pengawas dan dilibatkan dalam semua kegiatan di pengelolaannya. Kita harusnya bisa memberi saran kepada pengurus, kita harusnya bisa mendapat keterangan tentang apa yang terjadi. Tapi saat ini kita sama sekali blind dan nggak ada penjelasan apa-apa, hanya mendadak gagal bayar. Kronologisnya pun menimbulkan tanda tanya ya. Karena di tanggal 10 Februari itu sudah dinyatakan gagal bayar terhadap sejumlah nasabah yang jatuh tempo. Tapi di tanggal 10 sampai tanggal 12 Februari, kita masih diundang untuk perayaan Imlek dan kita diyakinkan bahwa keadaan kondisi koperasi itu sangat sehat dengan adanya tambahan suntikan dana dari World Bank terhadap Indosuria Finance, dan kita diminta top up lagi dengan tambahan cashback dan travel voucher. Itu Februari, Bu? Februari tanggal 10 sampai tanggal 12.
Tapi di tanggal 24 Februari kita dikirimin surat bahwa deposito kita tidak bisa cair dan baru bisa diambil sesudah 6 bulan sampai 4 tahun tergantung dari besarannya dana kita. Oh, langsung Di ditawarkan skema perdamaian itu berarti ya? Saat itu masih ditawarkan skema karena belum ada PKPU. Oke. Di tanggal 7 Maret diumumkan bahwa dana bisa ditarik di Indosuria, tapi dengan batas hanya 1 juta per hari dan dibatasi juga untuk 50 orang aja. Jadi waktu itu dalam keadaan COVID, banyak teman-teman nasabah kami akhirnya terpaksa sangat desperate butuh uang, terpaksa mereka ngantri panjang-panjang dan mengabaikan dengan keadaan PSBB karena sangat membutuhkan dananya. Padahal cuma dibisakan 1 juta aja per hari. Terus di tanggal 12 Maret ada nasabah beberapa yang dikirimi undangan untuk bertemu dengan Indosuria. Kita diberi opsi pembayaran yang jangka waktunya 3 sampai 10 tahun. Tapi sesudahnya tidak ada update lagi. Oke, baik. Ibu Melia, nanti saya akan kembali ke Anda, tapi saya ke Bung Junifer Girsang terlebih dahulu. Bung Junifer, ini kalau melihat kasusnya sebenarnya apa sebenarnya yang menyebabkan kondisi KSP Indosuria ini bisa sampai saat ini, Bung Junifer? Baik, terima kasih Mas Irianda. Ya. Terima kasih juga kepada Mas Frans yang hadir dan kemudian juga Melia sebagai nasabah. Saya perlu buat satu gambaran dulu apa yang terjadi di KSP Indosuria. Pertama-tama kita harus cermati dulu bahwa Indosuria ini berdiri sejak 2011 dan aktif dengan nasabah yang begitu signifikan sampai 2020 itu memang sekitar 5.200. Kemudian Indosuria ini berjalan dengan baik, demikian juga melayani nasabah dengan baik, tepat waktu dan tidak ada masalah. Ya, terbukti tadi Melia menyatakan beliau menanamkan dananya sejak tahun 2015 dan kemudian ya tidak bisa melaksanakan ataupun aktif sejak tahun 2020. Yang menjadi masalah timbul di KSP Suria adalah masalah yang sistemik. Kenapa? Karena sejak bulan Agustus 2019 ada masalah yang terjadi di Indonesia terhadap usaha yang sejenis yang diisukan ada bermasalah hukum. Kemudian bulan September benar-benar terjadi permasalahan hukum di salah satu KSP yang termasuk besar, ya diproses hukum. Nah sejak bulan Oktober, situasi kondisi ini berpengaruh kepada KSP, di mana nasabah yang sudah jatuh tempo, yang biasanya memasukkan kembali dananya, ya tidak lagi memasukkan. Itu satu. Yang kemudian yang kedua, bahwa sejak timbul masalah tersebut, Indosuria atau KSP Indosuria diras nasabahnya. Ya, diras nasabahnya. Dengan kondisi seperti itu, Melia juga sudah menjelaskan, menginformasikan kepada anggota, ada beberapa pertemuan, tolong sabar terhadap penarikan dana-dana, kemudian diharapkan ada kembali dana-dana, kemudian itu tidak bergulir. Ya, padahal selama ini dana-dana tersebut, seumpama Melia ini kalau dimasukkan kembali itu akan berlanjut berapa lama dan inilah yang digunakan untuk perputaran dan kemudian menjadi modal untuk bunga-bunga. Kemudian mulailah bulan Februari, nasabah menarik dananya dan tidak bisa tidak KSP Suria juga harus komitmen mengembalikan karena sesuai perjanjian. Sejak itulah ya menjadi masalah di KSP Indosuria. Jadi sekali lagi saya harus tegaskan bahwa KSP Indosuria ini benar-benar adalah masalah yang sistemik yang dialami.
Masalah sistemik seperti apa, Bung Junifer? Maaf, saya potong sedikit. Ya, sistemik artinya sejak kejadian, ya, kejadian ada permasalahan hukum di KSP yang sejenis, dana-dananya itu ditarik, ya, ditarik dan nasabah juga tidak menempatkan lagi uangnya di KSP Indosuria. Bahasa yang biasa digunakan adalah diras. Rush. Ya, diras. Ini mengakibatkan bermasalah di KSP Indosuria. Nah, oleh karenanya kalau ada menyatakan bahwa KSP Indosuria dalam hal ini pendiri maupun pengurus melarikan uang, kemudian tidak bertanggung jawab, kami harus nyatakan bukan itu yang menjadi masalah, tetapi karena kondisi sistemik yang dialami Indosuria. Kalau memang ada niat, ya ada niat yang tidak baik dari pengurus atau pendiri, ya sejak awal dia sudah membawa lari itu uang. Ternyata sekarang, ya sebagaimana yang sudah nasabah mengetahui, kita meyakinkan dan menyampaikan proposal yang kita siapkan bagaimana menyelesaikan uang-uang nasabah ini. Inilah yang kita harapkan nantinya. Saat ini ada rapat PKPU, para nasabah bisa mencermati apa usulan proposal, dan kiranya dengan proposal itu bisa berjalan dengan baik, dan harapan kami KSP Indosuria ini bisa kembali berjalan dan kemudian melayani nasabah. Masih dirancang begitu ya untuk proposal perdamaian yang kemudian nanti akan kemudian ditujukan kembali ke nasabah. Tapi pertanyaan saya begini, Bung Junifer, kalau memang tadi Anda menyatakan bahwa Indosurianya sendiri memang sudah berdiri sejak lama, koperasinya juga sudah lama begitu, dengan background keuangan yang baik selama ini, 2020 baru mengalami hal seperti ini. Apakah tidak ada antisipasi sebelumnya untuk kemudian para nasabah atau anggota koperasi kita bilang, bila mana akan muncul masalah-masalah seperti ini begitu? Ya, saya kira semua juga tahu yang bergerak di bidang perbankan atau di finance, kalau sudah diras, ya kalau sudah ras, memang bagaimanapun badan tersebut ataupun organisasi tersebut, KSP itu pasti bermasalah. Ya, karena uangnya juga adalah dari nasabah. Kalau uangnya ditarik dan itu menjadi modal, ya tentu tidak bisa lagi menjalankan normal. Sama seperti bank, kalau sudah diras, ya bagaimanapun dengan demikian tidak ada atau berpengaruh besar. Ya, berpengaruh besar. Dengan demikian usulan-usulan yang sudah diajukan juga dari pendiri maupun pengurus, ya sudah menyampaikan usulan-usulannya. Saya kira dengan usulan-usulan nanti dibahas. Tetapi yang perlu kami sampaikan, dengan ada usulan yang diajukan itu sudah menjadi etiket baik. Ya, etiket baik. Saya pengalaman, saya jujur katakan Indosuria maupun pendiri pengurus ini adalah yang saya harus apresiasi. Ya, apresiasi kenapa? Mereka ini tetap menyatakan kepada saya, bagaimanapun kami punya etiket baik untuk menyelesaikan, tetapi dengan kondisi seperti ini tentu kami harus menyampaikan proposal yang kemudian nanti nasabah bisa melihat, kemudian bisa menyakini dan kita bergerak kembali. Kalau mohon maaf, saya menangani sudah bukan sekali dua kali, menangani permasalahan seperti ini, biasanya mereka pasang badan. Ya, pasang badan dengan menyatakan saya tidak sanggup lagi. Kalau ini yang terjadi, kasihan juga nasabah. Ya, mereka juga tidak bisa lagi mendapatkan uangnya dan kemudian tidak ada kepastian. Tetapi dengan usulan yang baik yang sudah diajukan dari pemilik atau pengurus maupun pendiri ini, saya kira suatu etiket yang baik yang perlu dihormati dan kita kasih apresiasi kepada mereka. Semoga apa yang diusulkan ini bisa diterima dan kemudian bisa dijalankan, para nasabah kembali mendapatkan dananya dan pengurus juga bisa menjalankan usahanya dengan baik. Ya, tentunya kita harapkan bersama. Nanti saya juga akan kembali kepada Anda untuk proposal yang kemudian nantinya akan dirancang kembali begitu kan, karena sebelumnya sudah pernah menawarkan proposal perdamaian yang kemudian masih ditolak oleh nasabah. Nanti saya kembali ke Bung Junifer, saya ke Pak Frans dulu dari Askopindo. Pak Frans, sebenarnya kalau untuk konsep koperasi simpan pinjam atau bisnis koperasi simpan pinjam ini seperti apa? Oke, terima kasih Mas. Pertama, kami sampaikan turut prihatin kepada Ibu Melia dan juga teman-teman semua anggota daripada Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Ya, makasih Pak. Sedang masih dalam masa struggle dan juga berjuang untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Tapi cukup simpati pada teman-teman semua yang lebih dari 5.000 orang dan hampir tadi 14 triliun ya. Oke. Nah, kalau ditanya kita kembalikan kepada
esensi dan substansi koperasi, sebenarnya tadi dari beberapa diskusi sebelumnya, saya melihat sudah ada beberapa terminologi ya. Nasabah itu kami koperasi tidak mengenal terminologi nasabah. Dan juga tadi deposito pun kami tidak mengenal terminologi deposito di koperasi. Terminologi ya? Ya Mas? Ada terminologi? Iya, dari terminologi ini saja bisa dapat kita simpulkan ada memang salah tata kelola. Jadi bisa dibilang sini, terus terang kami dari asosiasi koperasi juga merasa terugikan ya dengan adanya praktek-praktek koperasi seperti Indosuria dan juga sebelumnya juga lagi kita tahu ada yang mencoreng nama baik koperasi. Yeah. Jadi yang kita lihat di sini ya ini mungkin ya kita masih asumsi ya, mungkin itu ada sebuah praktek side streaming. Jadi dari sebuah korporasi besar yang mempunyai jaringan usaha mungkin mensiasati regulasi ya. Jadi mereka membuat koperasi simpan pinjam untuk bisa menghimpun dana dari masyarakat. Padahal kalau dikatakan jati diri koperasi adalah dari anggota untuk anggota. Jadi memang ini ada sebuah penyimpangan alokasi. Dan bahkan tadi Ibu Melia saya tangkap di saat di beberapa anggota pun juga sudah ada keluhan gagal bayar, padahal masih dikumpulkan ada gathering, dan bahkan diminta. Ini ada indikasi skema ponzi saya rasa ini, ponzi scheme, jadi gali lubang untuk lubang. Nah ini yang kita lihat, karena kami juga terus terang dari beberapa kasus sebelumnya, ini Indosuria, ada beberapa koperasi juga sebelumnya, ini mencoreng nama baik kami sebagai gerakan koperasi yang murni, dan yang benar-benar kita junjung tinggi jati diri koperasi dan mempertahankan marwah koperasi sebagai sokong guru perekonomian bangsa. Jadi memang kita kembalikan lagi juga, ini memang ada kelemahan dari pemerintah dari sisi pengawasan. Beberapa hari yang lalu bahkan Menteri Koperasi Pak Teten mengakui bahwa kelemahan dari sisi pengawasan inilah yang mungkin menjadi sebuah celah yang dimanfaatkan dari kelompok usaha-usaha besar yang membutuhkan pendanaan, mereka membuat koperasi dianggap lebih mudah, lebih fleksibel dibanding mendirikan bank atau BPR bahkan. Nah ini yang kira-kira yang harus kita serukan ke pemerintah juga, cukuplah ini sebagai kasus terakhir yang terus berulang, jangan selalu ini menjadi lingkaran setan. Pengawasan ini benar-benar harus menjadi concern serius dari pemerintah. Kita mengajukan kepada pemerintah sebuah solusi yang akan menjadi 3 dimensi penyelesaian, baik kepada kami, gerakan koperasi yang murni, juga mengembalikan jati diri kami, dan juga kepada masyarakat, mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada koperasi, dan menghapuskan stigma buruk kepada koperasi, dan juga mengembalikan citra pemerintah sebagai regulator dan juga pengawas. Kami mengajukan, ini dalam momentum ini sedang dibahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Disinilah menjadi momentum diputuskan lembaga penjamin simpanan koperasi, LPS koperasi. Ini adalah solusi buat semua pihak. Kita tahu dengan adanya lembaga penjamin simpanan koperasi pasti akan ada persyaratan, akan ada kualifikasi. Tidak akan sembarangan koperasi bisa dijamin simpanannya. Nah inilah yang akan mengenforce teman-teman koperasi, gerakan koperasi, supaya selalu meningkatkan profesionalisme, meningkatkan akuntabilitas, dan juga benar-benar menerapkan good corporate governance, serta juga ya tetap menjaga jati diri dan juga marwah koperasi. Ya, Bung Frans, nanti saya akan kembali kepada Anda untuk juga membahas solusi yang tadi Anda sebutkan, terutama terkait dengan RUU Koperasi tadi ya. Kemudian juga saya akan kembali ke Bung Junifer untuk menanggapi apakah benar ada salah tata kelola di dalam KSP Indosuria. Kami akan segera kembali, saudara, jangan kemana-mana.